disampaikan tadi oleh Pak Dahru, mungkin sudah lebih banyak tadi, yang disampaikannya. Saya hanya tinggal menambahkan saja. Jadi terkait dengan masalah persoalan yang dicabut, itu ada istilah delik aduan atau delik murni, Pak. Jadi delik aduan itu ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Artinya di bawah 1 tahun. Jadi perkara itu tetap ditanggapi. Kalaupun terjadi itu permasalahan, tetap kita laporkan. Ya diterima laporannya. Cuman ya diproses verbal dulu. Sudah sejauh mana perkembangannya. Maksudnya kalau sudah datang, kita sudah datang, kemudian sudah di SPDP. Ini kan perkara yang begini ini. Ya perkara seperti ini kita lama menunggu dulu bagaimana supaya ini jangan sampai kita lanjutkan juga pada akhirnya juga permasalahan ini selesai di tingkat bawah. Maksudnya seperti di kelurahan ini contohnya misalnya terjadi kasus seperti itu tadi yang kasus delik aduan. Ya contohlah tadi yang kita bahas tadi mengenai masalah KDRT, itu kan delik aduan bisa dicabut sampai di pengadilan pun bisa dicabut. Sebelum dijatuhi vonis, sebelum ingkrah, sebelum perkara itu ketuk palu berkeputusan hukum tetap, perkara itu bisa kita cabut. Maksudnya dari salah satunya yang dirugikan atau salah korban yang bisa cabut permasalahannya sebelum ingkrah atau berkeputusan hukum tetap, artinya ketuk palu. Nah ini ya delik aduan. Nah, kalau delik murni, Pak, delik murni ya perkara pidana murni, maksudnya seperti ya sekalipun ancaman hukumannya 1 tahun, kadang-kadang di bawahnya perkara begini saja, pengen ini saja tidak mengakibatkan luka, iya tidak. Tapi kan dilihat dari kronologis kejadian itu, ya toh, yang tidak bisa ditahan itu hanya perkara tidak pidana ringan. Ancaman hukumannya di bawah ancaman hukuman 3 bulan. Nah, tetap kita proses secara hukum. Kemudian sidangnya kayak sidang tilang begitu, diproses cepat namanya. Jadi yang berperan sebagai jaksa itu adalah polisi, kalau itu perkara tindak pidana ringan itu ancaman hukuman 3 bulan. Nah, jadi jangan kita menanggapi bahwa ada apa, kenapa sampai permasalahan ini tidak diselesaikan oleh polisi, sedangkan kedua belah pihak sudah mau sama mau, maksudnya begitu kata? Ya, kenapa tidak diselesaikan saja di sini? Ya, terkait itu, ya sudah tepat apa yang dikatakan Pak Dahru tadi, kemungkinan itu yang menjadi kendala. Kalau sudah sampai SPDP-nya ke jaksa, ya otomatis perkara itu tidak bisa juga diselesaikan di tingkat polisi, tingkat penyidik. Karena bagaimanapun juga itu utama perkara itu namanya. Kalau ada inspeksi, ada wasrik atau semacam dari Polda itu audit perkara, otomatis kita jadi permohonan nanti pasti ditanya, kau kemana kan ini perkara yang kau tangani, kenapa nggak bisa sampai ke sana, mana putusannya, kalau memang dia lanjut putusannya mana, kemudian kalau dia sampai di sini pernyataannya mana, ya kan begitu Pak. Ya terus kadang juga ada kita selesai berdua, maksudnya selesai mau sama mau dibuatkan pernyataan, berkas curi jadi, rampung perkaranya, dilampirkan juga pernyataannya di berkasnya itu Pak. Kadang dilampirkan ke pengadilan. Nah itu nanti bisa membuat hakim itu mempertimbangkan itu permasalahan, bahwa di tingkat bawah dia sudah berdamai, di luar hukum dia sudah damai. Artinya itu menjadi hal-hal pertimbangan hakim itu Pak, yang seperti itu. Ini sekedar gambaran, ini saya tidak terlalu ini juga, hanya sekedar gambaran itu antara delik aduan delik murni. Ya itu perbedaannya seperti itu tadi Pak. Jadi jangan kita menganggap bahwa polisi ini kesampingkan ini perkara, berarti dia main. Tidak, kita perlu pahami bahwa artinya di perkara itu kita harus lihat, ancaman hukumannya begini. Polisi juga kita ini Pak, rata-rata itu lebih bagus kita ADR saja. Apa istilahnya? Kalau dulu alternatif dispute resolution, artinya perkara itu di luar penyelesaian perkara di luar pengadilan. Lebih kita selesai ke bawah daripada perkara itu lanjut. Tapi tidak semua perkara juga bisa kita selesaikan di tingkat bawah.
Namun dikatakan pada hari itu ya ancaman 1 tahun ke bawah. Kalau dia itu ancamannya 1 tahun ke atas, ya otomatis harus kita ini lanjutkan juga perkaranya. Itu begitu Pak. Jadi jangan kita salah paham Pak ya, Pak, mengenai masalah itu tadi. Ini sekedar saja Pak. Kita sharing-sharing saja tentang masalah perkara Pak. Jadi perlu, tapi tetap juga kita pertanyakan. Kalaupun kita sudah cek, katanya tadi kita sudah sampaikan, sudah ke kejaksaan, sudah ke pengadilan, perkaranya belum sampai ke sana. Oh enggak segampang itu juga langsung perkara itu ke sana. Harus dibuat dulu banyak, sampai lagi ke sana perkara dibolak-balik lagi, kembali lagi. Ada sudah P19, tidak cukup lagi, kembalikan lagi, kirim lagi. Begitu Pak, anunya itu, urutannya itu kalau penanganan perkara yang sebenarnya. Artinya kalau seperti itu yang kita anut, jadi itu sekedar itu saja Pak yang saya sampaikan tadi mengenai itu. Dan kalau ada masalah lagi ya kita pertanyakan kembali. Hanya itu tadi, hanya 2 perbedaan saja, delik aduan dengan delik murni. Kemudian masalah perkara nana itu tidak gampang juga Pak. Perkara nana itu, anak-anak yang bisa ditahan itu ancaman 7 tahun ke atas. Di bawah daripada 7 tahun ke atas, polisi tidak berani menahan. Hanya tetap kita menangani perkara itu. Kita tetap tangani perkara itu secara serius. Cuma harus didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya. Kemudian ada dari Bapas. Karena bisa-bisa kita yang ditahan. Kalau salah-salah, polisinya juga bisa ditahan. Kalau saya nanya serta-merta begitu ada anak melakukan suatu perkara seperti ini, ancaman hukumannya dia tidak ini, langsung bawa, masukkan ke sel. Nanti kalau ancaman hukumannya dibuat 7 tahun gimana? Nah itu undang-undang perlindungan anak itu, undang-undang spesialis itu. Undang-undang spesialis. Maksudnya jangan karena begini juga ya. Karena juga anak-anak kalau seperti ini ya, tambah jadi juga karena katanya begini. Enggak. Tapi nanti kalau perkara berikutnya ya tetap kalau sudah dilanjutkan begitu kan ada sudah dinaikkan perkaranya. Kemudian kalau sudah berhasil atau tidaknya anunya itu ke pengadilan ke kejaksaan ya otomatis tetap dibundel itu perkaranya. Kemudian kalau bikin lagi masalah baru ya itu bisa lagi dilanjut lagi, tidak melihat lagi dari ancaman hukuman yang 7 tahun itu. Sama jika kalau pencurian itu, pencurian yang nilai nominalnya di bawah 2.500.000, kadang-kadang dibilang tidak, ini tetap kita tangani. Cuman perkara itu tidak bisa ditahan. Tapi namanya pencurian ringan. Ya sudah begitulah Pak, karena ini aturan kita mengacu ke KUHP dengan KUHP. Jadi kita tidak mengada-ada. Kita bisa download ke Google atau ke YouTube kita bisa lihat kan ada semua itu. Kita tinggal buka saja. Sekarang tidak ada yang tidak bisa. Kecuali kota yang tidak ada. Kalau kota ada ya bisa kita buka itu. Kita bisa belajar Pak. Ada KUHP, KUHP ada. Jadi biar bukan polisi itu bisa, biar bukan penyidik bisa jadi penyidik orang kalau sudah bisa membuka itu. Sudah tahu itu, sudah bisa tinggal kita download saja, kemudian kita tulis apa yang kita mau langsung terinci itu. Jadi hanya ini saja Pak, sekedar tambahan ini ya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih banyak, sudah panjang lebar dikupas tadi. Jadi kesimpulannya bahwa dalam perkaranya pertanyaan Pak Aminuddin bahwa itu adalah dua bagian, ada delik aduan ya, ada delik aduan murni dan ada delik aduan yang tidak murni. Kemudian untuk Pak Irwanto, ya jangan main hakim sendiri Pak, jangan sampai kita punya barang diambil, kita lagi yang diproses juga. Nah itu yang dijaga. Begitu juga Pak Yunaswan mengenai generasi milenial ini, ya, saya tambahkan juga bahwa kami juga di Risatan Bimas itu tidak henti-hentinya selalu melakukan pembinaan. Pembinaan salah satunya mengenai kenakalan remaja itu Pak. Semua kita sudah bahas. Jadi ada item satu itu dalam kenakalan remaja yang perlu kita pahami sama-sama. Bisa kita ada di sini semua, yaitu kurangnya perhatian dari pihak orang tua kepada anak. Anaknya mau pulang jam 1 malam tidak pernah dicari Pak. Ayamnya tidak datang, nah dicari itu ayam. Mana ayamku ini? Sudah maghrib tidak ada. Ada lagi ngambil. Nah, itu
itu salah satu yang memang perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita. Saya sudah sering-sering juga Pak turun ke sekolah-sekolah, jangankan SMP, SD saja Pak, kami sudah berikan penyuluhan mengenai kena bahaya itu dan dampak daripada narkoba ketika SMP, SMA lebih-lebih. Itu yang paling sering. Ya, jadi memang salah satu kendalanya itu kurangnya pengawasan dan perhatian daripada orang tua kepada anak-anaknya. Dengan zaman komunikasi saat ini, di mana kita anak di rumah temanku, padahal ada kumpul-kumpul di salah satu tempat yang di situ memang merupakan tempat yang notabene di situ merupakan berkumpulnya anak-anak yang di luar daripada batas normal. Disitulah sering minum, disitulah karena apa? Ada timbul di dalam diri anak itu bahwa dia setiap melihat sesuatu dia mau coba-coba. Merokok, dia lihat itu temannya, bagaimana rasanya itu, salah satu pembuktiannya dia harus coba itu barang. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua, sebagai pemerintah, kita tiada henti-hentinya itu Pak. Memang saya agak membinangi ini dalam kenakalan remaja, memang itu bidang saya itu Pak. Makanya sedikit saya kasih gambaran, memang yang perlu diperhatikan itu perhatian daripada orang tua, mengawasi setiap saat. Jangan kan sekarang anak perempuan Pak, anak laki-laki susah bicara diawasi. Iya, dia keluarnya jam berapa, ada termotivasi di dalam diri anak itu selalu ingin membuat suatu sensasional, sehingga ketika dia melakukan satu perbuatan itu ada nilai plus, bukan dari mana, dari teman-temannya itu sendiri, bahwa kamu hebat teman-teman, jago kamu hebat, itu saja. Tidak ada nilai ukur lain selain daripada itu saja yang dia munculkan Pak. Dari sekian banyak anak-anak di situ, ketika dia bisa berbuat yang sifatnya lebih tetapi tidak positif, pasti dibilang, "Woi, jago memang kecepok." Kenapa? Itu matolin no. Kamu, saya masa sabu ini apa? Itu semua Pak. Nah, jadi memang kita butuh perhatian dan pengawasan. Salah satu metodenya, bagaimana kita ciptakan itu anak-anak ke arah yang positif, kita bukakan dia. Kreasi yang suka musik, kita bukakan di situ sanggar musik. Yang suka main bola, olahraga, kita bukakan dia, sehingga dia larinya nanti ke arah-arah yang positif. Karena anak-anak sekarang itu kebanyakan lari ke warkop lah, lari ke tempat-tempat apa nih yang ngetren sekarang lah. Kalau ada di situ yang katanya banyak orang buat foto-foto, biasanya lari ke situ. Jadi itulah salah satu hebatnya itu macam Makassar, mereka anak-anak mudanya itu lari ke kreatif minuman kekinian. Itulah menjadi salah satu, di samping membuka wawasan, menghasilkan finansial dulu lah. Nah, itu disitulah terobosan-terobosan kreatif yang memang kita harus ciptakan untuk anak-anak itu. Nah, saya agak tambahkan ini Pak, memang kalau kenakalan remaja itu saya punya bidang itu Pak. Jadi memang ya bisa mungkin nanti Bu Lurah berikan satu bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat melihat, karena potensi wilayah kita ini banyak. Kalau di sana ada sanggar musik, kalau saya tidak salah yang sanggar tari itu bagus sekali. Tinggal kita sama-sama mengawasi sehingga nantinya anak-anak kita ini bukan maksudnya dia ikut ke situ nanti jadi suatu malapetaka nanti. Jangan, yang berpositif. Apa kuncinya? Memang harus pengawasan, bimbingan, sehingga dia bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Mungkin untuk kegiatan hari ini, sebelum kita tutup, karena saya lihat sudah makan waktu sudah 1 jam lebih ini, atau masih ada undang-undang yang ingin, iya, atau kita kasih ibu-ibu satu lagi Pak ya? Iya. Oh jelas ya. Baik, sebelum kami tutup kegiatan FGD hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, kesempatan, serta respon yang diberikan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu pada hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami akan serahkan kepada Ibu Lurah
menutup sekaligus memberikan arahan serta masukan kepada kami semua. Kepada itu kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ini karena dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat juga sudah bisa lebih tahu apa yang mereka harus lakukan. Apapun yang terjadi itu mereka sudah paham Pak. Begitu. Jadi kami juga sangat senang Pak kedatangan Bapak ke sini. Dan semoga ini ke depan juga kita bisa lebih ini ya Pak. Iya. Iya. Kami juga senang Pak kalau kita datang seperti ini supaya Bapak-bapak bisa lebih tahu dan paham lagi kayak begitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi demikianlah mungkin pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Dan apa yang disampaikan bapak-bapak kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, karena ini untuk kita kedepannya kita ini untuk bisa seperti anak-anak kita itu, untuk bisa membimbing anak kita, mengawasi anak-anak kita kayak gitu. Jadi ada pun permasalahan sedikit besarnya, masalah besar ataupun terkecil itu kita harus menyampaikan, karena di sini ada Babin Kantipmas, Lurah, sama Babinsa. Nah, itu saja mungkin Pak dari saya, dan mohon kedepannya juga kita bisa lebih selalu kita laksanakan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak bapak-bapak yang dari Kapolres bersama rekan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.